Sebaik-baiknya perusahaan kalau Anda berperilaku buruk, sebaik-baiknya SOP perusahaan, sebaik-baiknya aturan main perusahaan, sebaik-baiknya marketing perusahaan, kalau Anda sebagai personal pelakunya memiliki sifat yang buruk, maka bisnis Anda pun akan menjadi bisnis yang buruk. Tetapi jangan disalahkan perusahaannya, tapi salahkan diri Anda sebagai personal pelaku networknya, pelaku MLM-nya, pelaku bisnisnya. Evaluasi diri Anda sendiri. Demikian, terima kasih saudara sekalian. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mitra Kuaya, mitra distributor, para leaders, dan seluruh pelaku market Kuaya, dan masyarakat para pengguna Kuaya yang insya Allah dirahmati Allah. Allahumma amin. Semoga kita dalam keadaan sehat terus, selalu sehat, diberikan perlindungan Allah di masa pandemi seperti sekarang saat ini. Ketemu lagi dengan saya Mr. Yuli di channel Gila Bikin Kaya bersama Sekolah Hebat Indonesia dan Kuaya Leaders Club. Baik Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian dimanapun Anda berada, pernah saya sampaikan di materi saya paradigma salah tentang MLM ataupun perusahaan network marketing ya. Yang kemarin sudah saya sampaikan bahwa biasanya orang akan cenderung melihat bahwa sistem network marketing atau MLM itu menggunakan konsep cari orang. Nah dulu kita sudah sampaikan bahwa semua bisnis, semua muamalah, semua yang kaitannya dengan bisnis ya semua melibatkan manusia atau melibatkan orang. Nggak mungkin kita bekerja sama atau melibatkan jin atau hewan ya, pasti kita bekerja sama membangun komunitas dengan orang ya. Kemudian yang untuk material ini yang kedua adalah kebetulan saya menggunakan kata network marketing karena kita Kuaya ya menggunakan network marketing ya. Nah katanya dengan menggunakan network marketing itu menguntungkan yang di atas. Nah ini sebenarnya bisa paradigma yang salah, bisa iya bisa tidak ya. Tergantung apakah yang di atasnya itu betul-betul bekerja atau tidak. Di materi saya yang lain juga disebutkan bahwa bisnis ini tidak bisa didiamkan. Kalau Anda nggak bekerja ya Anda nggak dapat duit. Ya, jadi sehingga di sini paradigma bahwa ya, menguntungkan yang di atas ya itu sebenarnya tidak juga benar selalu benar. Kenapa? Bahasa menguntungkan ini berarti ketika tidak melakukan apapun. Nah, padahal sudah disampaikan dengan jelas bahwa di Kuaya ini kalau Anda tidak melakukan pekerjaan yang Anda tidak mendapatkan hasil di situ. Nah, kemudian kenapa yang di atasnya untung? Lah kenapa? Lah karena yang di atas kan membina Anda juga. Ya, mereka melakukan pembinaan. Jadi bahasa menguntungkan ini artinya tidak serta-merta terus diam untung juga tidak. Ya, tetapi harus melakukan pembinaan-pembinaan. Nah, kalau bicara tentang menguntungkan yang di atas, hampir semua bisnis itu menguntungkan yang di atas. Misalkan Anda bekerja di sebuah perusahaan, yang Anda untungkan siapa? Anda sebagai seorang karyawan, yang diuntungkan siapa? Manajer Anda. Kenapa? Dengan berhasilnya pekerjaan Anda, manajer Anda juga mendapatkan hasil maksimal. Ya, di atasnya manajer untung enggak? Untung. Siapa? Direkturnya. Direkturnya untung enggak kalau manajernya bagus? Untung. Direkturnya bagus, kinerja bagus, omset tercapai, yang diuntungkan siapa? Di atasnya siapa? Pemiliknya. Nah, betul enggak? Nah, artinya apa? Ya, yang namanya kita bekerja ya, kita melakukan pekerjaan atau kita membuat bisnis, ya kita pasti melihat bahwa orang-orang di atas kita yang diuntungkan atas pekerjaan kita. Tetapi kita juga diberi kemanfaatan atas pekerjaan kita, apa? Upahnya, hasilnya, pekerjaan kita, rewardnya, kan begitu. Ya, jadi kalaupun tidak menggunakan konsep network marketing atau MLM pun, ya bekerja itu menguntungkan di atasnya, seperti saya bilang tadi. Ya, Anda bekerja sebagai sales, menguntungkan siapa? Menguntungkan perusahaan produk Anda. Nggak mungkin tidak untung, kan begitu. Artinya siapa yang untung? Ya di atas Anda. Yang untung pabriknya punya pemilik enggak? Pemiliknya juga yang untung. Nah, kalau Anda berperilaku bahwa wah janganlah menguntungkan yang di atas ya sudah kita nggak akan bekerja selamanya. Anda bekerja sebagai karyawan pun menguntungkan bos Anda. Anda sebagai pegawai negeri pun menguntungkan negara, ya tidak menguntungkan diri Anda sendiri. Ya, sepakat dengan saya ya. Jadi seperti itu yang harus dipahami teman-teman. Paradigmanya harus dirubah di situ. Oke? Yes ya, paham ya. Jadi tidak terus kita bicara, wah ini menguntungkan di atas. Ya kalaupun di atas untung namanya dia pemiliknya ya. Kalau seperti Kuaya ya perusahaannya untung, diuntungkan nggak? Ya diuntungkan. Diuntungkan dari sisi apa? Ya dari sisi bisnisnya, ya dari sisi visinya, girohnya. Yang kita membangun girohnya juga diuntungkan.
Kenapa? Kami sebagai pemilik nggak mungkin bekerja sendiri, pasti bekerja dengan teman-teman tim kita. Untuk mencari apa? Mencari giroh kita, visi kita tercapai, itu keuntungannya. Artinya apa? Perusahaan diuntungkan dari pekerjaan Anda. Nah begitu ya, jadi yang dipahami jangan, wah menguntungkan yang di atas itu dianggap dolim, nggak bisa begitu. Kita harus lihat dari kacamata-kacamata yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda di situ. Oke gitu ya. Kemudian yang ketiga dikatakan bahwa yang duluan gabung itu selalu yang sukses. Ya, secara teori ya, mestinya iya. Ya, siapapun yang duluan mestinya iya. Karena apa? Yang duluan ini tinggal bekerja enggak? Masalahnya begitu. Kalau yang duluan ini benar-benar bekerja, melaksanakan SOP-nya, melakukan tugasnya dengan baik, odosnya diperkuat, ya bukan tidak mungkin yang duluan ini pasti sukses dulu. Kenapa? Ya karena lebih dulu melakukannya, startnya lebih dulu. Ya, tapi apakah selalu begitu? Tidak bisa. Misalkan yang duluan gabung tapi tidak menjalankan, tidak melakukan one day one CR, tidak melakukan terobosan-terobosan, tidak melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang diharapkan, bisa jadi akan didahului oleh mitra di bawahnya. Itu bisa terjadi. Banyak di dalam dunia bisnis networking itu justru mitra tim di bawahnya omsetnya jauh lebih bagus, pendapatannya jauh lebih gede dibanding dengan mitra upline di atasnya atau sponsor di atasnya. Ini bisa terjadi. Artinya tidak selalu yang di atas itu duluan sukses, tidak bisa terjadi seperti itu. Konsep dasarnya sudah tak sampaikan di dalam hukum muamalah kita, di dalam sistem muamalah kita, siapa yang bekerja benar-benar, siapa yang kerja maksimal, dialah yang mendapatkan keuntungan lebih besar. Yes, kalau masalah untung gedenya gede perusahaan ya wajar, namanya punya perusahaan ya. Anda ini juga punya perusahaan, apa? Sebagai MD, sebagai MK itu perusahaan Anda. Gimana supaya Anda untung? Ya, maka bekerja samalah dengan tim di bawah Anda. Bekerja samalah dengan tim-tim apa komunitas-komunitas yang membangun sama girohnya kuaya, membangun visi keumatannya sama dengan kuaya. Anda bekerja sama. Dan ini bahasanya bukan menguntungkan yang mana, tapi saling menguntungkan. Ya, Anda sebagai leaders, Anda sebagai seorang tim leader, sebagai seorang konsultan dalam grup Anda dibutuhkan oleh tim Anda. Nah, apa yang Anda sampaikan pada tim Anda sebagai coaching berarti tim Anda diuntungkan enggak dari keberadaan Anda? Diuntungkan. Tim Anda berkembang, maka Anda untung enggak? Anda untung. Nah, di sini artinya apa? Terjadi saling menguntungkan, gitu saudara sekalian ya. Jadi jangan selalu berpikir bahwa setiap network marketing atau konsep MLM itu, kalau di Kuaya kan menggunakan konsep network marketing, yaitu bahwa yang duluan selalu yang lebih sukses duluan. Belum tentu ya, faktanya di Kuaya juga banyak teman-teman yang lebih dulu dibanding upline-nya atau sponsornya di situ ya. Kemudian yang pernah saya sampaikan juga di beberapa materi saya, bahwa network marketing itu banyak yang gagal. Itu disampaikan seperti paradigmanya, salahnya begitu. Oh itu lihat dia bisnis di MLM, dia bisnis di network marketing, faktanya gagal kan. Hampir semua orang yang bisnis di network marketing itu gagal. Tidak semua orang, tidak semua, hanya orang gagal itu di bisnis MLM atau di bisnis network marketing. Kalau bicara kegagalan itu dimanapun prosesnya berada, pasti ada namanya kegagalan. Banyak enggak pengusaha yang sukses? Banyak. Banyak enggak pengusaha yang gagal? Banyak ya. Apakah yang gagal itu selalu dari network marketing? Tidak. Konvensional pun banyak yang gagal. Ya, banyak kegagalan-kegagalan. Ini yang harus kita bangun. Jadi jangan sampai berpikir bahwa setiap network marketing pasti banyak unsur kegagalan, penipuan, ya perusahaannya tutup, bangkrut, ya dimanapun perusahaan pasti ada resiko-resiko itu. Resiko perusahaan bangkrut, resiko perusahaan tutup. Makanya di materi saya yang lain saya sampaikan, untuk mengetahui itu pelajari dulu perusahaannya, lihat dulu perusahaan, lihat dulu akadnya, akad bisnisnya, bagaimana konsep syariahnya, bagaimana muamalahnya, itu harus dibangun betul-betul dulu. Itu saudara sekalian ya. Kemudian yang kelima, sering dikatakan bahwa di network marketing itu terlalu banyak seminar, terlalu banyak training, terlalu banyak acara-acara gitu. Nah, kalau Anda pengen belajar ya harus ada banyak training. Anda tidak harus di network marketing atau tidak harus di MLM aja. Kalau Anda pengen sukses di sebuah perusahaan, Anda membangun sebuah bisnis, Anda harus banyak belajar. Kepada siapa? Ya kepada siapapun, ahli ekonomi, ahli bisnis, siapapun Anda bisa belajar. Ya, seperti saya pribadi sekarang masih belajar. Ya, kalau ada seminar-seminarnya teman-teman dari praktisi bisnis, ya, kan saya juga masih mau belajar ketika ada undangan, baik itu melalui Zoom
webinar maupun melalui offline. Saya masih belajar. Apakah menjadi seorang pengusaha tidak belajar? Harus belajar, saudara sekalian. Ya, bahkan saya harus berkeluarkan uang jutaan rupiah untuk ikut training, untuk ikut seminar, untuk ikut coaching di situ. Kenapa? Kita harus mengembangkan diri. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa di network marketing selalu banyak training, banyak seminar, iya karena apa? Memang di situ dibangunnya tentang namanya skill, dibangun tentang motivation, dibangun namanya tentang kepercayaan diri, keyakinan diri. Nah, supaya apa? Supaya Anda sering bertemu, berkumpul dengan orang-orang yang berpikir positif, orang-orang yang memiliki mindset, orang-orang yang memiliki giroh positif. Itu gunanya pertemuan, gunanya training. Ada yang bilang training-trainingnya mahal. Ya, kalau training mahal itu relatif gitu. Mahal itu relatif. Saya juga sering ikut pertemuan. Kita ada training bayar 3,5 juta, 5 juta. Kita ikuti, apakah mahal? Secara nilai ekonomis, 5 juta itu mahal secara nilai angka. Tetapi secara nilai manfaat, secara nilai ilmu, secara nilai kemanfaatan bisnis saya, angka segitu tidaklah mahal. Ya, tidaklah mahal. Kenapa? Angka 5 juta untuk pengembangan bisnis kita, itu kalau dikembangkan benar-benar dilakukan, bisa memberikan omset miliaran di situ. Nah, apakah dengan uang 5 juta mahal? Tidak. Ya. Dan kita pun di dalam dunia bisnis network ini, trainingnya bayar itu pun levelnya masing-masing ya, atau terdiri dari beberapa jenis training ya, ada yang murah, ada yang mahal, tergantung materinya. Oke, lah kalau kita baru bayar NKO saja ya, itu aja cuma bayar paling banter 25.000, itu pun Anda sudah dapat makan, dapat minum ya, tempatnya di rumah makan. Dan menurut saya ini murah sekali dalam sebuah bisnis. Anda diajari, Anda didatangi oleh seorang mentor, hanya bayar 25.000 itu pun untuk makan Anda sendiri. Itu murah sekali. Ya. Kalau dulu saya pribadi di bisnis seperti ini, saya harus keluarkan uang sendiri ratusan ribu. Waktu saya masih kuliah, saya harus keluarkan uang jutaan untuk apa? Untuk ikut training, tidak hanya di Solo. Saya harus berangkat ke Jakarta, saya harus berangkat ke Sumatera kadang-kadang gitu ya. Pernah kita juga ke Malaysia untuk belajar. Nah, ini sesuatu yang harus kita bangun, bahwa apa? Belajar itu penting gitu ya. Jangan ketika ada training, wah ini mesti MLM, ini mesti network marketing ya. Nah, semua pengusaha itu belajar di situ. Semua pengusaha itu punya mentor, semua pengusaha itu punya namanya guru. Ya, pengusaha kalau nggak punya guru, nggak punya mentor, nggak akan sukses. Nah, di Kuaya Anda punya guru, punya mentor nggak? Punya konsultan nggak? Punya. Siapa? Upline Anda, sponsor Anda, mitra Anda, perusahaan Anda, KLC ya. Itu mitra konsultan Anda. Manfaatkan ya, gunakan sebaik-baiknya konsultan Anda, tanya apa yang Anda tidak ketahui. Itu ya saudara sekalian. Jadi ada 5 paradigma salah ya tentang MLM atau network marketing ya. Kenapa MLM dan network marketing itu sudah saya sampaikan di beberapa materi saya. Nah, 5 paradigmanya tadi, bahwa MLM selalu disuruh cari orang, itu jelas. Saya sampaikan namanya bisnis juga harus cari orang, bukan cari jin atau bukan cari hewan kan gitu. Yang kedua, menguntungkan yang di atas, tadi sudah saya jelasin. Tidak selalu menguntungkan yang di atas, bisa jadi juga saling menguntungkan di situ, terjadi saling menguntungkan. Kalaupun menguntungkan yang di atas sudah saya jelasin tadi, semua perusahaan, semua usaha, semua karyawan yang untung juga di atasnya, ya bos Anda juga kan begitu. Kemudian yang ketiga, yang duluan yang lebih sukses lebih dulu, belum tentu. Di sini di Kuaya siapa yang bekerja keras dan bekerja cerdas, dia yang akan mendapatkan lebih banyak hasilnya lebih duluan. Kemudian yang keempat, banyak yang gagal katanya. Bicara kegagalan tidak hanya di network marketing, tidak hanya di MLM, di semua bidang bisnis apapun pasti ada namanya kegagalan. Di dalam dunia hidup ini juga ada kegagalan. Yes, yang terpenting jangan pernah menghitung berapa kali saya gagal, tapi hitunglah berapa kali saya bangkit. Itu yang akan menjadi hebat diri Anda. Kemudian yang kelima, banyak seminar training berbayar ya, yang menghabiskan uang ya tadi ya, menghabiskan uang. Nah, namanya kita pengen sukses itu harus belajar. Itu tidak menghabiskan uang, training, seminar, belajar itu tidak menghabiskan uang. Tapi apa? Membangun aset. Aset apa? Aset skill kita, aset kemampuan diri kita. Ya, bukan kita kehilangan, justru kita akan mendapatkan aset. Aset apa? Aset ilmu. Aset keyakinan diri, aset motivasi yang itu bisa membangun, mengembangkan bisnis Anda. Ya, sekali lagi, mahal itu relatif. Ya. Kalau Anda bilang mahal, angka uang 100.000 pun akan terlihat mahal. Bahkan 25.000 untuk bayar NKU pun terlihat mahal.
Tapi kalau Anda menilai value-nya training itu, ada ilmunya, value-nya tinggi, maka berapa juta pun Anda akan bayar untuk mengikuti training itu. Demi apa? Untuk keberhasilan bisnis Anda. Demi apa? Untuk kesuksesan bisnis Anda. Demi apa? Untuk pengetahuan diri Anda, mengembangkan skill, mengembangkan pola pikir, mengembangkan wawasan, itu sangat penting di situ. Itu saudara-saudara sekalian, 5 paradigma yang salah tentang dunia MLM, kemudian juga network marketing. Nah, bedanya apa? Nanti sudah kita jelasin di beberapa materi-materi yang sudah saya sampaikan di channel SHI for Future. Demikian saudaraku sekalian, ketemu lagi nanti dengan saya di materi-materi selanjutnya, masih bersama channel Gila Bikin Kaya bersama Sekolah Hebat Indonesia dan Kuaya Leaders Club. Saya Mr. Yuli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah.